Baik, di sini saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan jurnal Q1 tentang konsep titrasi pengendapan argentometri yang berkaitan dengan sediaan farmasi berupa obat-obatan, di mana telah diberikan oleh ChatGPT beberapa referensi, dan saya memilih jurnal Instrument Free Argentometric Determination of Chloride via Trapezoidal Distance-Based Microfluidic Paper Device. Dan saya juga meminta bantuan ChatGPT untuk menemukan rumusan masalah pada jurnal tersebut. Bagaimana mengembangkan metode argentometri berbasis microfluidic paper yang instrumen free untuk mengukur ion klorida dengan volume sampel kecil dan sensitivitas tinggi, sehingga dapat diaplikasikan dalam kontrol kualitas sediaan farmasi, obat berbentuk garam klorida, larutan injeksi, cairan infus maupun matriks biologis, tanpa bergantung pada instrumen laboratorium konvensional, di mana kalimat yang mendasari rumusan masalah tersebut adalah perangkat yang dikembangkan memungkinkan penentuan volume sampel klorida sekecil 5 Joule. Metode deteksi berbasis jarak diimplementasikan yang menyediakan kuantitasasi bebas instrumen sepenuhnya. Kemudian saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan solusi dari rumusan masalah tersebut. Kemudian saya memilih jurnal Simple and Selective Paper-Based Colorimetric Sensor for Determination of Chloride Ion Using Label-Free Silver Nanoprism, di mana solusi dalam jurnal tersebut adalah eh, pengembangan sensor berbasis kertas yang dilapisi silver nanoprism tanpa label atau label-free HNPS atau perak. Dan prinsip kerjanya adalah ion Cl negatif bereaksi dengan nanopris perak, menghasilkan perubahan warna yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dianalisis dengan pembaca gambar sederhana atau smartphone scanner. Hasil uji menunjukkan selektivitas tinggi terhadap Cl negatif, sensitivitas baik, serta penerapan untuk berbagai matriks nyata. Berikut adalah jurnal solusi yang saya temukan. AJNPRS memiliki SPR yang jauh lebih kuat, yang dapat meningkatkan sensitivitas dan juga tepi tajamnya yang sangat reaktif dengan mudah terukir oleh molekul lain. Karena alasan ini, AJNPRS dapat berfungsi sebagai agen kromogenik untuk deteksi kolorimetri. Dengan sifatnya yang sederhana, mudah dibawa, dan sederhana, serta kesederhanaan perangkat ini memberikan alternatif yang menarik dibandingkan metode konvensional yang paling umum digunakan, karena pada prosesnya diusulkan PAD colorimetry yang baru, sederhana, portable, dan cepat untuk pemantauan Cl negatif dengan memanfaatkan AG-NPRS sebagai agen colorimetry yang luar biasa. Dengan dilarutkannya Cl negatif ditambahkan ke dalam AGNPRS, terjadi perubahan warna AGNPRS dari ungu tua menjadi merah, dan hal tersebut diamati dengan cepat. Kemudian saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan jurnal pembanding terkait rumusan masalah tersebut. Saya menemukan jurnal dari referensi GPT yang berjudul Colorimetric Captopril Assay Based on Oxidative Etching Direct Morphoglyphic Control of Silver Nanoprism, di mana solusi pada jurnal ini yaitu eh, menjelaskan prinsip atau pencegahan oxidative etching oleh captopril tidak terjadi perubahan warna, dan menyatakan bahwa metode ini telah diterapkan pada quality control captopril dalam tablet. Dan dijelaskan persiapan silver nanoprism, prosedur etching, kondisi pengukuran atau spektrum LSPR atau pembacaan digital kamera, dan cara pembuatan kurva kalibrasi. Ini adalah bagian teknis yang menunjukkan bagaimana solusi dibuat sehingga bisa dibandingkan dan diadaptasi untuk sediaan farmasi. Berikut jurnal
pembanding saya temukan dan telah saya translatekan ke bahasa Indonesia. ECA oksidatif merupakan pendekatan yang efektif untuk mengontrol morfologi nanomaterial. Mengambil nanokristal perak atau EGNC sebagai contoh, transformasi morfologi yang diarahkan oleh ECA oksidatif dari bentuk prisma segitiga menjadi bentuk cakram dicapai dan kemudian diterapkan pada penentuan kaptopril. Sebagai mediator, sejumlah kecil halida memainkan peran penting dalam evolusi EGNC yang terkontrol bentuknya, menyebabkan warna nanoprim perak segitiga berubah dari biru menjadi kuning saat terbentuknya nanodisk bulat. Dengan penambahan ini eh, dicegah karena perlindungan oleh obat melalui ikatan AGS. Dalam hal ini juga warna larutan tidak berubah. Metode ini memungkinkan pembacaan kamera digital, telah berhasil diterapkan pada pengendalian mutu kaptopril dalam tablet. Transformasi morfologi nanokristal perak yang diarahkan oleh ETSA oksidatif dimanipulasi dengan baik dan berhasil diterapkan dalam penemuan kolorimetri kaptopril dalam tablet. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih.